Europe and Siberia. We don't yet know what is causing the mass suicide. ¿Puedo abrir ya los ojos? Aún no, ya casi hemos llegado. Berlatar di kota Barcelona, film diawali dengan memperlihatkan seorang gadis kecil yang bernama Anna. Di situ Anna bersama ayahnya yang bernama Sebastian. Kala itu Anna sangat merasa bahagia karena baru saja ia diberi sebuah hadiah oleh ayahnya. Hadiah itu berupa sepatu roda. Tanpa pikir panjang di situ Anna pun langsung mencoba untuk bermain sepatu roda bersama ayahnya. Ana, espera. Mendengar suara pintu terbuka, sontak membuat mereka panik dan langsung bergegas untuk pergi dari tempat tersebut. Namun ketika mereka berdua sedang berlari, Sebastian terjatuh karena terkena pukulan tongkat para komplotan begal. Para begal itu kemudian mencoba mengambil perbekalan milik Sebastian. Sampai pada akhirnya para komplotan begal itu berhasil merampas semua perbekalan yang susah payah Sebastian kumpulkan. Dan saat Sebastian berniat untuk menghabisi para komplotan itu, Anna yang merasa ketakutan pun memberikan sebuah isyarat untuk tidak melakukan hal tersebut. Setelah itu Sebastian dan Anna pun berjalan ke arah luar bangunan. Namun sebelum mereka berdua keluar, mereka terlebih dulu memakai kacamata renang yang dimodif dengan lakban hitam. Setelah melihat kengerian yang telah terjadi di kota Barcelona, di situ terlihat ada 4 orang warga dengan mata tertutup yang baru saja pulang menjara sebuah toko. Di saat itu pula Sebastian menyuruh Anna untuk langsung bersembunyi, sementara Sebastian akan menyapa ke-4 orang itu. Hola. Menyadari orang-orang itu berhenti, di situ Sebastian langsung menghampiri mereka dan langsung meminta bantuan serta makanan kepada mereka. Lantas jika mereka semua bersedia membantunya, Sebastian akan memberitahu tempat generator listrik milik mantan perusahaannya, yang dimana generator ini bisa membantu untuk menyokong kebutuhan mereka. Kemudian setelah sebentar berunding, seseorang yang bernama Juki pun tergiur dengan apa yang Sebastian tawarkan, dan di situ Juki langsung menerima tawaran yang Sebastian tawarkan. Namun ketika Juki mengajak ke shelter, anehnya Sebastian mengaku jika dirinya hanya sendirian. Padahal jelas-jelas tadi bersama putrinya yang bernama Anna. Lantas apa yang akan dilakukan Sebastian sebenarnya? ¿Estás solo? Sí. Setibanya di shelter, Juki yang melihat Sebastian terluka langsung mengajaknya berkeliling sebelum menemui seorang dokter yang bernama Liliana. Di tengah perjalanan, Sebastian pun kaget dan kagum saat orang-orang di sini menjadikan sebuah mobil bus sebagai tempat untuk tinggal mereka. Oye, tú no sabrás cocinar, ¿no? Porque el que tenemos ahora me parece a mí que... Malam harinya Sebastian yang baru saja selesai diobati pun langsung diajak dokter Liliana untuk makan malam. Saat Sebastian menumpang hidup di kelompok ini, di situ Sebastian heran dengan penampilan si pemimpin kelompok itu yang bernama Roberto, yang dimana kedua matanya Roberto tidak ada, alias dicabut atau gimana lah, saya gak ngerti. Rupanya Roberto nekat mencabut kedua matanya agar bisa lolos dari teror hipnotis makhluk misterius yang sedang melanda kota ini. Dalam kesaksiannya, Roberto memberitahu keberadaan orang-orang terpilih yang disebut The Watcher, yang dimana orang-orang pilihan itu dijadikan boneka oleh si makhluk misterius itu untuk membantunya mencarikan mangsa. Dan tak hanya itu, mereka pun menjadi impostor di antara manusia untuk memberikan sebuah tumbal pada si makhluk misterius itu, yang dimana si pemimpin sekte memiliki tanda di tangannya dan berpenampilan sangat misterius. Dan sekte itu selalu membuat motif mata di dahi korban menggunakan areng sebelum melakukan penumbalan. Que viera el mundo entero. Singkat cerita, saat Liliana dan yang lain beristirahat, dengan gelagat yang aneh, Sebastian perlahan berjalan meninggalkan bus. Setibanya di ruang praktek Liliana, ia pun terlihat mengambil beberapa kunci bus yang tersimpan dalam sebuah lemari. Apa sih yang sebenarnya akan dilakukan Sebastian?
Keesokan paginya Liliana yang baru saja terbangun masih lulungu merasa heran saat melihat gelagat aneh si Sebastian. Dan ternyata Sebastian berencana membawa mereka keluar dari shelter yang artinya mereka semua dalam bahaya. Di tengah kepanikan, Yuki dan Liliana berusaha untuk menghentikan tindakan Sebastian. Namun Yuki dan Liliana tidak berhasil menghentikan tindakan Sebastian. Sebastian di situ membabi buta mengendarai mobil bus itu hingga terjatuh yang pada akhirnya Sebastian berhasil membawa semua orang yang ada di bus keluar dari shelter. Setelah melakukan aksi brutalnya, Sebastian yang terluka langsung keluar dari bus, hingga sesaat kemudian Sebastian yang merasakan kedatangan si makhluk misterius itu pun langsung meminta si Yuki untuk melihatnya. Ahí vienen. Dan di sini ternyata terungkap bahwa sebenarnya Sebastian merupakan salah satu watcher yang bertujuan memberikan tumbal pada si makhluk misterius itu. Lalu di situ Sebastian melihat Liliana berusaha yang untuk kabur. Di situ Sebastian pun langsung menangkapnya dan memaksa Liliana untuk membuka matanya agar Liliana bisa melihat si makhluk itu. Alhasil di saat itu juga Liliana pun terpengaruh dan langsung mengakhiri hidupnya. Dan tak hanya itu, Kumbeng yang juga terpengaruh makhluk itu pun langsung mendekat ke tangki bus yang bocor, yang artinya Kumbeng pun sama mengakhiri hidupnya saat itu juga. Lalu tiba-tiba, entah dari mana datangnya anak yang saat itu berada di samping ayahnya langsung mengatakan jika Sebastian telah berhasil menjalankan tugasnya dan membebaskan mereka dari penderitaan. Claro, sus almas son libres. Yang ternyata sosok anak ini adalah sosok si makhluk yang menyerupai anaknya Sebastian dan selalu menghasut Sebastian untuk melakukan hal jahat, yang artinya Sebastian telah terkena tipu daya si makhluk Dajjal itu. Dan di sini kita akan lihat ternyata kacamata yang digunakan Sebastian hanyalah gimmick untuk menjebak para korbannya. Hingga tak lama kemudian Sebastian yang melihat lambang Dajjal di sebuah mobil bus langsung mengeceknya. Singkat cerita, terlihat Sebastian yang sedang mencari calon korban berikutnya melihat ada seseorang di depan apotek. Sebastian pun langsung bergegas untuk menjalankan aksinya. Untung saja kedatangan Rapa dan Octavia berhasil menggagalkan Sebastian yang akan melakukan aksinya kepada seorang wanita yang bernama Claire. Lalu di saat itu juga Sebastian langsung berdrama dan mengatakan bahwa dirinya adalah korban pembegalan. Namun tiba-tiba dirasa si makhluk sudah datang, Sebastian pun kembali mengeluarkan gimmick yang sama seperti yang telah dilakukan kepada kelompok si Yuki. Meskipun tak percaya dengan apa yang telah diucapkan Sebastian, mereka yang tak tega pun mengizinkan Sebastian ikut ke dalam kelompoknya. Setibanya di shelter, si nenek yang menjaga shelter pun heran saat Octavia mengajak orang asing. Sesampainya di dalam, Claire langsung menghampiri seorang bocil yang bernama Sophia. Kemudian di situ terlihat Rapa menyuruh Sebastian untuk beristirahat terlebih dahulu. Singkat cerita, mereka yang mengetahui Sebastian yang bisa berbahasa Jerman, di situ mereka menyuruh Sebastian untuk menanyakan informasi kepada si bocil yang bernama Sophia, yang ternyata seorang warga negara Jerman. Estábamos de vacaciones, mamá y yo. Dan di situ Sophia pun curhat tentang sebuah tragedi yang menimpa keluarganya, sampai pada akhirnya mereka pun bisa mengetahui dan juga menggali tentang keberadaan Sepjon yang berada di atas gunung. Kemudian setelah itu Sophia langsung menggambar tempat Sepjon berada. Melihat gambar yang Sophia buat, di situ si nenek pun yakin jika yang Sophia gambar adalah Kastil Montjuïc. Montaña, Barcelona. Pues Montjuïc. Isabel, por favor, no te obceques. Eso podría ser el Alcázar de Toledo.
Keesokan harinya mereka pun langsung bersiap untuk melakukan perjalanan yang panjang menuju ke tempat Chef John yang Sophia maksud. Dan seperti yang kita ketahui, liciknya Sebastian yang berpura-pura memakai penutup mata. Singkat cerita, setelah beberapa saat berjalan, di situ mereka pun memutuskan untuk bermalam di sebuah gedung. Di saat itu pula Sebastian sedih saat melihat kedekatan Claire dan Sophia yang mengingatkannya kepada sang istri dan juga anaknya yang sudah meninggal. Namun bisa kita lihat dengan tatapan jahat, sosok yang menyerupai anak sedang mengawasi dari kegelapan. Saat malam semakin larut, Sebastian perlahan melakukan aksi sabotasenya ketika yang lain sedang tertidur. Di keesokan harinya, saat Sebastian dan rombongan melanjutkan perjalanan, sosok Anna yang tiba-tiba datang menyuruh dirinya untuk melihat kedatangan si makhluk. Dan benar saja, tali si anjing yang Sebastian sabotase akhirnya terputus hingga membuat kelompok ini menjadi kehilangan arah. Di tengah situasi genting, Octavio panik saat Sophia terpisah dari kelompok. Beruntung, Octavia berhasil menyelamatkan Sophia yang hampir saja terhipnotis bisikan menyesatkan si makhluk misterius itu. Sementara itu, Rapa yang bersusah payah mencari anjingnya yang terlepas, tiba-tiba Rapa pun terkena hipnotis si makhluk Dajjal itu, yang akhirnya Rapa pun melakukan hal yang sangat dibenci Tuhan gara-gara aksi yang dilakukan Sebastian. Dan saat itu juga Rapa pun tewas. Situasi semakin kacau saat si anjing terpengaruh hipnotis makhluk Dajjal itu. Mendengar peluit yang ditiup Octavio, si nenek pun langsung menarik si kakek untuk bersembunyi. Setelah mereka masuk ke dalam sebuah gedung, di situ Claire mengatakan bahwa si makhluk mengetahui trauma yang pernah ia alami. Mendengar hal itu, Octavio yakin bahwa makhluk itu memanfaatkan trauma seseorang untuk membuat mereka terhipnotis dan melakukan hal yang tidak disukai Tuhan, alias bunuh diri. All possibilities collapse into one. Just one. So you're saying... Sesaat setelah itu, Sebastian yang menghampiri Sophia yang sedang berdiri di pojokan memberikan sebuah kalung milik Anna. Kemudian scene beralih ke 7 bulan lalu, yang dimana wabah aneh itu tengah melanda dan semakin mengerikan. Di situ terlihat Anna yang sedang berdoa sambil ketakutan. Sementara di luar, seorang pria bertato Dajjal di tangannya sedang menggambar mata Dajjal di kening seorang pria, yang dimana ternyata si pria misterius itu bernama Pastor Esteban yang menjadi pemimpin sekte sesat itu. Ketika pria itu ditumbalkan, di situ terlihat Sebastian yang sedang memasangkan headset kepada Anna agar Anna tidak mendengar teriakan si korban. Kembali ke masa sekarang, di situ mereka sedang mencari obat di salah satu kamar apartemen untuk si kakek yang mengalami kesakitan setelah digigit si anjing. Melihat si makhluk berwujud Anna di depan jendela, di situ ia kembali meminta Sebastian untuk memberikan tumbal. Kemudian Sebastian langsung memanggil Octavio jika tempat ini aman-aman saja. Yang pada akhirnya Octavio pun tewas karena ditipu oleh Sebastian. Tapi kali ini Sebastian yang tak melihat cahaya terbang, tiba-tiba saja ia merasa menyesal. Hingga saat Claire datang, Sebastian pun langsung berdalih bahwa Octavio tewas saat melihat jendela yang terbuka. Mendengar bisikan si makhluk, Claire pun mengajak Sebastian untuk pergi. Namun si makhluk yang berwujud Anna itu menyuruh Sebastian untuk membuka paksa penutup mata Claire. Tapi apa yang terjadi? Sebastian tidak mau melakukannya. Apakah Sebastian mulai sadar? Keesokan paginya mereka melanjutkan perjalanan. Namun saat mereka di perjalanan, di situ mereka dikejutkan dengan seorang anggota sekte yang menggunakan sebuah motor tengah menjegal mereka. Sebastian yang mulai sadar pun langsung mendorong rekan-rekannya untuk kabur dari sana. Namun sayang sekali, si kakek yang telah berada di paling belakang harus disenggol motor itu. Di tengah kepanikan, si nenek berusaha untuk menyelamatkan si kakek. Dan di saat itu pula si nenek dan si kakek memilih untuk pasrah.
Setibanya di sebuah bangunan, Blair yang curiga kepada Sebastian pun langsung merebut kacamata milik Sebastian. Dan betapa kagetnya Blair saat mengetahui bahwa Sebastian menipunya dan merupakan seorang Watcher. Hal itu pun membuat Blair marah dan sadar bahwa Rappa dan Octavio telah ditumbalkan Sebastian kepada si makhluk Dajjal. Lalu di situ Blair pun langsung membawa Sophia kabur menjauh dari Sebastian, namun di situ Sebastian pun mengejarnya hingga saat berada di luar. Ya, Blair terjatuh dan pingsan. Lalu di situ Sebastian pun datang mendekat ke Sophia. Di situ Sebastian mencoba untuk bertahan untuk melawan hasutan si makhluk yang menyerupai anaknya. Tanpa diduga kalung anak yang Sophia kenakan berhasil membuat Sebastian tersadar dari pengaruh si makhluk. Kembali ke masa lalu, ketika itu Sebastian menyaksikan anak putri kesayangannya ditumbalkan oleh orang yang bernama Esteban, yang merupakan si pemimpin sekte sesat itu. Betapa hancurnya Sebastian saat melihat putri satu-satunya menjadi korban si makhluk misterius itu. Hingga di tengah amarah yang tak terbendung kepada si Esteban, di situ Sebastian melihat sosok si makhluk dan saat itu juga Sebastian menjadi seorang Watcher. Scene kembali beralih ke masa sekarang yang dimana Blair pun mempercayai Sebastian bahwa ia telah bertobat. Lalu di situ mereka pun kembali melanjutkan perjalanan untuk menuju Tower Gondola dengan menggunakan sebuah mobil. Papa! Sesampainya di suatu tempat, di situ Sebastian langsung memasang lamak untuk meledakkan mobil. Setelah menghambat komplotan Esteban, Sebastian meminta Blair dan Sophia untuk pergi lebih dulu. Sementara itu ia akan berusaha menahan komplotan Esteban semampunya. I've got to make sure they don't crash. Lalu di situ Blair dan Sophia terus berjalan menaiki sebuah tangga untuk sampai ke atas menara karena tak ingin mereka berdua jatuh. Di situ Blair pun mengambil resiko membuka penutup matanya. Setelah beberapa lama setibanya di puncak tower, di situ Blair langsung membunyikan lonceng untuk memberi tanda kepada orang yang ada di seberang. Namun di saat itu pula si makhluk pun terpancing dan mulai mendekat. Tepat pada waktunya, sinyal yang Blair berikan diterima oleh operator seberang. Saat Blair dan Sophia akan menaiki gondola, si makhluk kembali melakukan aksinya sehingga membuat mereka kacau. Untung saja, Blair tepat dan sigap berhasil menyelamatkan Sophia. Beralih kepada Sebastian yang dimana ia sedang berhadapan dengan si pastor. Setelah adu kekuatan yang sangat sengit, akhirnya Sebastian pun berhasil menghabisi Esteban si Dajjal bungkelekan. Sementara itu, Blair dan Sophia sudah berhasil berada di dalam gondola yang akan mengantarkannya menuju Safe Zone. Di sisi lain, karena perkelahian dengan Esteban, Sebastian pun pada akhirnya meninggal karena kehilangan banyak darah. Setibanya di Safe Zone, tim militer langsung membawa Blair dan Sophia ke dalam kastil, dan sungguh keajaiban yang luar biasa. Ternyata Ibu Sophia berhasil sampai di tempat itu dan mereka berdua pun berpelukan melepaskan kerinduan yang begitu amat dalam.